Camat Lewiliang mengukuhkan nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai duta percepatan penurunan stunting yang selanjutnya akan bertugas di wilayah kerja masing-masing. Untuk bisa membicarakan apa itu stunting dan bagaimana penanggulangannya di wilayah Kecamatan Lewiliang. Nanti yang membawakan materi ini saya buatnya ini penguatan UKBM. UKBM teh apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu PKK? Upaya kesehatan berbasis masyarakat. Ya, jadi di dalam UKBM ini termasuk di dalamnya adalah ibu-ibu PKK ini, ya, karena ibu-ibu PKK di sini termasuk sebagai perwakilan masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada, baik yang menonton yang mencintai channel TPPKK Kecamatan Lewiliang, baik di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten dan sekitarnya. Hari ini di suasana kita ada namanya pengukuhan penurunan duta stunting, yaitu TPPKK Desa. Ya, di sini kita langsung ada dapat narasumbernya dengan Bapak Camat Kecamatan Lewiliang. Nanti Bapak menjelaskan harapan Bapak yang Kecamatan Lewiliang, apalagi ada PR ya Pak ya. Ada PR di kabupaten itu harus menurunkan angkanya, apalagi seluruh Indonesia harus di bawah 20%, 14%, sedangkan kita di sini di kabupaten sudah hampir 38% ya Pak ya. Nah, untuk nanti dari Bapak sendiri strategi, harapan, dan harus bagaimana? Oke Bapak, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratnawati, Ibu TPPKK Kecamatan Lewiliang, Ibu Hajah Jaitunisa. Intinya bahwa pelantikan duta stunting desa itu bagian daripada sistem yang dibangun oleh pemerintah. Bagaimana nanti para duta stunting itu menggalang jajaran kader di desa, kader posyandu, kader PKK di desa untuk pertama inventarisasi, yang kedua nanti bagaimana kerjasama bicara kepada masalah edukasi kepada keluarga yang di sana ada anaknya yang terkena stunting. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga, aktivis-aktivis yang punya kepedulian di dalam masalah stunting. Kita kerjasama dengan aktivis dari Muhammadiyah, ya, dengan dari LSM juga yang lain-lain, dalam rangka kita semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan pencegahan, kegiatan edukasi, kegiatan untuk peningkatan potensi kesehatan masyarakat dari berbagai sudut. Itu yang kita akan jalankan. Yang kedua, pemerintahan desa juga dengan duta stunting itu tidak berdiri sendiri. Pemerintahan desa juga harus melakukan komitmen program bantuan anggaran untuk operasional kegiatan duta stunting bersama kader PKK-nya. Kita akan jalankan. Yang kedua, pemerintahan desa juga dengan duta stunting itu tidak berdiri sendiri. Pemerintahan desa juga harus melakukan komitmen program bantuan anggaran untuk operasional kegiatan duta stunting bersama kader PKK-nya. Karena selama ini kegiatan PKK itu masih kepada hal-hal yang sifatnya baku, ya, kegiatan-kegiatan umum. Tapi kan stunting ini kan sekarang sedang menjadi target pemerintah, ya. Kemarin tadi disampaikan harus diturunkan sampai 20%. Ya, kita berupaya keras bagaimana target itu terpenuhi, dan kerjasama sinergitas antara duta stunting desa, pengurus PKK kecamatan, pihak pengurus PKK kabupaten,
dengan semua elemen unsur yang peduli kepada masalah kesehatan masyarakat, bekerja sama secara maksimal di dalam pelaksanaan yang di lapangan. Oh, gitu. Tadi kan dibahas masalah dengan anggaran ya Pak ya, karena kan permasalahan stunting adalah masalah satu ekonomi. Ya dari Bapak bilang ketika memang bergerak dari PKK yang sudah dikukuhkan untuk stunting, yang akan kita coba nanti secara door to door nih dari PKK kecamatan ke PKK desa itu. Nah, menurut Bapak nih yang tadi dibilang anggaran itu maksudnya dimasukkan untuk kita karena TPK kan lagi terfokus dengan stunting ya Pak ya. Ini seperti apa untuk mungkin kan bersangkutan dengan kepala desa langsung ya Pak ya? Iya, jadi sebetulnya ketika pemerintah memberikan sinyal ya target kerja duta stunting ada di desa, PKK punya target sekarang masalah stunting harus ditangani, ya otomatis sebetulnya anggaran bisa mengacu kepada program itu. Karena kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan di lapangan tanpa dukungan anggaran minimal operasional, lalu juga makanan tambahan ya untuk itu untuk si pihak balitanya. Yang lebih penting juga sebetulnya edukasi juga, karena sebetulnya masalah pengetahuan standar seorang ibu terhadap anak yang sedang sakit itu, bagaimana dia bisa intens meningkatkan imunnya, meningkatkan kesehatan fisiknya di dalam masalah pengetahuan standar seorang ibu terhadap anak yang sedang sakit itu, bagaimana dia bisa intens meningkatkan imunnya, meningkatkan kesehatan fisiknya di dalam mensiasati gizi anak itu sendiri. Jadi ini sangat kompleks sebetulnya kalau kita tangani sendiri saja tidak mungkin. Itu juga melibatkan dari pihak tenaga kesehatan gitu ya, dengan puskesmas dan lain sebagainya. Dan nanti ketika bicara door to door itu kita tidak bisa melepaskan juga yang bersangkutan setelah kita edukasi, setelah kita berikan semacam pemahaman, tapi harus ada pemantauan ya dengan tim dari Posyandu desa untuk datang ke yang bersangkutan dengan tetap melaksanakan standar kesehatan balita ya, seperti penimbangan. Ada nggak sekarang peningkatan berat badan gitu kan? Ada nggak sekarang peningkatan kesehatan gizi dan sebagainya? Nanti ketika memang ada pengembangan berarti kan kita ada keberhasilan. Tapi ketika ada kemunduran ini masalah gitu. Nah ini yang harus kita cegah gitu supaya apa yang kita laksanakan itu memang progresnya memang ke arah yang positif gitu. Ya. Untuk tambahan dari ketua PKK kecamatan Ibu Widi dengan PR tadi itu sebenarnya kayaknya kerjaan ini langsung ditambahkan beban ya yang mencegah penurunan. Kalau pengobatan kan mungkin sulit ya, kurang gitu penurunan. Nah, itu tambahannya seperti apa? Ya, harapan kami tentunya kepala desa atau pembina PKK desa bisa lebih aktif bersinergi langsung dengan para kader, dengan para dengan dutanya juga ya, yaitu ketua PKK desanya, memperhatikan warga, bagaimana cara merubah mindset warga itu untuk lebih memperhatikan keluarganya, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika seorang ayah dia lebih suka merokok daripada memperhatikan makanan anaknya atau nilai gizi anaknya. Jadi kesinggung bicara rokok. Ada yang seperti itu, makanya kita ingin merubah. Berharap warga tersebut juga lebih peduli ya, ketika ada salah satu warga yang stunting, itu akan menjadi masalah untuk kita sebetulnya, di mana warga tersebut tidak berpikir ke arah sana, padahal itulah masalah kita ya, masalah kita bersama. Nah, bagaimana kepala desa
duta stunting juga, duta percepatan penurunan stuntingnya bisa lebih berkolaborasi ya di wilayah atau ke posyandu tentunya memberikan pembinaan, memberikan arahan untuk para warganya. Oke, ya mungkin cukup ya Bapak ya. Terima kasih dari Bapak Kecamatan ada suara yang lihat kepemimpinan saatnya dari tindakan kepemimpinan itu sangat berharga untuk masalah kita penurunan stunting. Tadi kata Bapak Camat, untuk adanya penekanan, ada kerjasama bukan hanya sendiri sepihak. Tapi sebenarnya untuk penurunan stunting itu ada kerjasama dengan kesehatan, langsung dengan ketua PKK kecamatan, ke desa secara berkumpul, dan ketika memang mengetahui keadaan itu sebenarnya dari langsung ke PKK desa. Nah, nanti kalau di stunting itu masuk ke desa itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau ada kemudian itu mungkin sangat yakin Menekan. ada penekanan yang berkurang. Saling berbeda karena kecerdasan itu masa depan, kecerdasan anak itu adalah masa depan untuk penerus-penerus gimana negara Generasi penerus. kita bisa bersaing dengan negara-negara asing. Ya. Oke, terima kasih Bapak Daswara, Bapak Terima kasih. Ibu saya. Subscribe And like comment and share Share. di TP PKK Kecamatan Lewiliang. Lewiliang.